tentu tak asing di telinga anak Jakarta, tapi mungkin tak semuanya tahu tentang oase di tengah kota yang satu ini. Tempat indah yang anak Jakarta lihat ini bukanlah sebuah taman tempat orang-orang berkumpul atau bercengkrama ya anak Jakarta, melainkan sebuah tempat pemakaman. Berada di balik deretan gedung-gedung modern di kawasan Casablanca, tersembunyi sebuah kompleks pemakaman yang indah bernama Erlevoort Menteng Pulo. Sesuai dengan namanya, Erlevoort yang berarti tempat kehormatan merupakan taman makam kehormatan Belanda yang indah dan menyimpan pesan kemanusiaan. Saat anak Jakarta menjejakkan kaki di kawasan ini, sejauh mata memandang ada ribuan nisan berjejer dengan rapi. Orang-orang yang dimakamkan di sini merupakan korban Perang Dunia Kedua, baik tentara maupun warga sipil yang berasal dari agama dan budaya yang berbeda selama kurun waktu 1942 hingga 1949. Erlevoort Menteng Pulo ini berbeda dengan pemakaman pada umumnya yang terkesan horor, gelap, dan membuat bulu kuduk merinding. Di taman makam bersejarah ini, baik taman, nisan, bangunan, dan keseluruhannya sangat diperhatikan, dijaga, dan dirawat dengan baik. Melangkah lebih jauh ke area dalam, suasana ala pemakaman justru semakin memudar, layaknya sebuah taman yang dapat membuat nyaman. Keasrian, kebersihan, keindahan, dan kerapihan membuat pemakaman ini jauh dari kesan horor. Awalnya ada 22 Erlevoort yang tersebar di seluruh pulau di Indonesia. Selain di Pulau Jawa, Erlevoort juga bisa dijumpai di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, bahkan Papua. Namun di tahun 1960, pemerintah Republik Indonesia meminta pemerintah Belanda untuk menggabungkan 22 Erlevoort menjadi 7 Erlevoort saja. Dengan keputusan tersebut, Yayasan Erlevoort menutup 15 makam, membongkarnya, dan memindahkan tulang belulang jenazah ke 7 makam lain. Di Jakarta masih terdapat 2 Erlevoort yang bertahan. Selain di Menteng Pulo, ada juga di kawasan Ancol. Sisanya berada di beberapa daerah di Pulau Jawa, seperti Surabaya, Bandung, dan Semarang. Total ada sekitar 25.000 makam yang tersebar di 7 Erlevoort di Indonesia. 75% berasal dari kalangan sipil yang menjadi korban perang dan 25%-nya dari kalangan militer. Berjalan ke arah utara, di sisi kiri adalah nisan-nisan prajurit Hindia Belanda yang beragama Islam. Mereka adalah orang-orang Indonesia yang tergabung dalam KNIL atau Tentara Kerajaan Hindia Belanda berpangkat prajurit. Sementara di sebelah kanan dekat gerbang adalah makam prajurit Belanda yang beragama Nasrani. Di antara deretan makam militer prajurit Belanda, terdapat makam Letnan Jenderal S.H. Spoor yang merupakan komandan tentara Hindia Belanda, sekaligus yang meresmikan berdirinya makam kehormatan Erlevoort. Selain deretan makam yang rapi, perbedaan batu nisan di area ini juga sangat menarik untuk diketahui. Ada makam untuk yang beragama Nasrani laki-laki dan perempuan, nisan untuk umat Muslim, Buddha, Yahudi, makam masal, dan nisan untuk anak-anak atau bayi. Meski bentuk nisan berbeda-beda, namun semua yang dimakamkan di sini tidak ada perbedaan kasta ya, anak Jakarta. Di dekat makam anak-anak terdapat sebuah monumen yang bertuliskan Object Semet Ire Mohe Ruste, memiliki makna agar mereka dapat beristirahat dengan hormat. Walaupun para korban perang ini telah tiada, akan tetapi perjalanan dan pengorbanan mereka perlu untuk dihormati. Ada juga sebuah patung yang menggambarkan kondisi anak-anak pada masa Perang Dunia II, di mana saat itu anak-anak banyak menjadi korban kelaparan hingga meninggal dunia. Di komplek makam kehormatan ini juga terdapat sebuah gereja yang bernama Gereja Simultan atau Simultan Kirk. Meski nama gereja, namun dahulunya tempat ini digunakan sebagai tempat berdoa para keluarga dan kerabat korban tanpa memandang agama. Bangunan yang diresmikan pada tahun 1950 ini memiliki bentuk yang unik. Terdapat ciri gereja dan masjid dengan lonceng, kubah, dan menara, serta simbol 4 agama, yaitu Islam, Kristen, Buddha, dan Yahudi. Sebagai bangunan bersejarah, gereja berwarna bercat putih ini terlihat sangat terawat. Memasuki serambi gereja terdapat mimbar kayu, tempat disimpannya kitab Injil kuno berbahasa Belanda. Bangunan ini masih digunakan sebagai tempat upacara keagamaan atau kegiatan resmi dari kedutaan Belanda di Indonesia. Terdapat sebuah salib kayu besar di bagian dalam gereja ini.
Salib ini terbuat dari bantalan rel kereta yang sengaja dibuat untuk mengenang korban kerja paksa Jepang dalam membangun jalur kereta api di Burma selama Perang Dunia II. Di samping kanan gereja terdapat kolumbarium, yaitu rumah abu dari jenazah para prajurit Belanda yang gugur sebagai tawanan perang di Jepang. Terdapat 754 guci abu militer Belanda yang disusun rapi berdasarkan urutan abjad nama belakang dari setiap jenazah yang dikremasi. Di ujung koridor kolumbarium terdapat ruang kecil yang menyimpan sebuah guci abu simbolik. Ya, guci atau tempat abu ini tidak berisikan abu jenazah, melainkan hanya sebuah simbolik untuk menghormati banyaknya tentara korban Jepang yang tidak diketahui identitasnya. Tepat di atas guci simbolik terdapat relief dinding bergambar seorang wanita yang sedang mengangkat kedua tangannya. Di tangan kanannya memegang sebuah obor yang menyala, dan di atas kepala bertuliskan "The has theft overwonnen", artinya jiwa yang telah menang. Walau dikelola oleh Yayasan Belanda, tanah di Erevold Menteng Pulo merupakan hibah dari pemerintah Indonesia. Awalnya makam ini tidak dibuka untuk umum, namun beberapa tahun terakhir kebijakan ini berubah demi mendukung program pariwisata di Jakarta. Jadi, sekarang siapapun diperbolehkan berkunjung ke Erevold Menteng Pulo ataupun Erevold lainnya. Ada beberapa peraturan yang harus dipatuhi oleh anak Jakarta jika berkunjung ke sini. Pertama, anak Jakarta harus lapor pada penjaga yang bertugas, mengisi buku tamu, berpakaian rapi dan sopan, tidak mengotori, merusak, tetap menjaga ketertiban selama berada di sini, dan yang terakhir selalu patuhi protokol kesehatan. Kawasan Erevold dibuka setiap hari mulai dari pukul 7 pagi hingga 5 sore, gratis. Tapi kalau anak Jakarta ingin berkunjung secara berkelompok dengan tujuan tertentu seperti mendokumentasikan via foto atau video, harus melakukan reservasi terlebih dahulu dan pihak Erevold akan siap membantu.